Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul nomor 4 bab 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba Tuhan yang kudus. Yesus orang suci. Orang bisa mengobati orang sakit karena nama kesucian beliau. Murid-muridnya bisa melakukan itu. Kok tiba-tiba dia jadi orang terkutuk? Apa dosa beliau? Sedangkan yang terkutuk sudah terpampang di hadapan kita. Baik Al-Quran maupun Bible. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Anda coba baca di dalam Keluaran 27 nomor 25. Bisa saya bicara cuma? Silakan. Ini aja pesanku. Ini saja pesanku samamu cuma ya. Yuk pakai adab lah, naik itu. Yuk kenalkan dulu diri. Ini diskusi lintas agama. Saya ingatkan samamu cuma, Alkitab sama Al-Quran itu tidak pernah sama. Ya memanglah satu karangan manusia, jangan satu kamu wahyu Allah. bawa Yesus. Betul. Jangan Gini, kau Bang. jangan Ibarat kau bawa Yesus Gini, Bang. dalam kitabmu. Saya Gini, tidak Bang. bawa Yesus dalam kitab. Ini saya bahas bebas. Uruslah ajaranmu, jangan urusi ajaran orang. Ajaranku mengatakan yang disalib itu bukan Yesus. Isa sama Yesus Kristus itu beda. Kalau beda Isa dan Yesus, kenapa Beda. Anda menggunakan? Izin saya yang menghadapi. Izin saya Kristus yang sama menghadapi. Isa itu beda ya. Kalau beda, kenapa Anda menggunakan istilah-istilah Nabi Isa di dalam Bible? Istilah apa? Tidak pernah Di mana ada Yesus di pernah Bibir menyebut Isa. Alkitab? Yang ada itu. Di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? Di mana Di mana nama Isa Yesus ada di pernah mengatakan Alkitab? kata Rasul? Yang Mana? mengatakan kata Rasul, yang mengatakan kata Alkitab, yang mengatakan kata hamba, Nama Isa di Alkitab mana? hanya Nabi Isa Coba. alaihissalam. Tunjukkan mana ayatnya. Oke. Mana ayatnya? Oke. Al-Quranul Karim mengatakan ini Abdullah atani Yang al-Alkitab. banyak itu di dalam Alkitab. Justru saya bertanya, di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Yang kutanyakan samamu, dari mana kau mengatakan kok di mute? Beginilah cara kalian. Orang bicara mute. Ya silakan Bung Kenek ditanggapi. Gini Bang, sebenarnya kita tuh nggak bisa menyatukan antara cerita Naruto sama cerita Doraemon. Nah, terus kenapa kalian menceritakan Tuhannya Yahudi di agama kalian menjadi dewa? Gini Bang, Kenapa kalian intinya- menyatukan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Roma? Kenapa? Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Kamu jadikan Tuhannya Yahudi, kau satukan dengan Tuhannya Romawi, bisa jadi manusia. Kenapa? cerita-cerita kalian bahwasanya sepotong-sepotong kalian ambil ayat Alkitab itu, kalian bilang seks lah inilah. Nggak bisa membaca Alkitab itu, nggak bisa satu-satu. Jadi dari awal sampai selesai itu harus dipahami satu-satu apa arti teksnya, dimaknai. Bukan A yang dituliskan, A yang harus kita cerna, tidak. Alkitab itu nggak seperti itu, Mas. Jadi Ya kita sudah, tuh kalau harus- gitu kamu tunjukkan kepada saya dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus mati terkutuk oleh Elohim. Silakan, saya tunggu. Silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menanggung kutuk, dikutuk oleh Elohim? Dosa apa? bukan berarti Yesus itu berdosa makanya dia dikutuk. Nah, Loh, itulah baca dalilnya, Bung. pengertian Bung, baca pengertian dalil abang kenapa? yang salah. Dengar dulu. Pengertian abang yang salah terhadap itu. Ya, Nah. jadi yang benar yang mana? Jadi Tuhan itu kenapa disalibkan? Dia itu kan turun ke dunia nah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Sama Bang. Tuh, diam. Kutanya dulu sama Bang. Diam. Sekarang kutanya sama Abang. Dari Abang mana manusia, kan? ilmunya? Abang Sabar, punya dosa sabar. nggak? Dari mana ilmunya Tuhan datang ke dunia, mati menebus dosa manusia? Kamu dapat ilmu dari mana itu? Ya itulah Tuhan kami. Iya, itu Nah, tuduhanmu. iya. Sekarang saya tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Nah, Yesus. itulah ilmu kami.
Ya itu ilmu kerangan berarti. Kamu harus belajar sama saya berarti kalau gitu. Kalau hanya Nggak modal bisa dogma, lah. Bung, kalau Terus hanya modal susah kalau dogma, belajar sama Abang. kalau Anda hanya belajar tentang doktrin, jangan tampil di depan saya. Saya butuh orang yang berilmu. Iya, lebih bagus Ah. kita Apa? Lebih bagus Mana ya? apa? Susah. Lebih bagus Anda ke Buka gereja lu masker sana, ya. ciuman sama pendeta, ciuman kudus dengan pastormu. Jangan di sini. Saya minta data dari mana kau dapat ilmu Tuhan datang menjadi penebus dosa kalian. Dari mana ilmunya? Siapa yang membisikkan kepada Anda seperti itu? Hah? Siapa yang membisikkan? Kita butuh data. Gini, mau dijelaskan pun sampai mana nggak bakalan bisa ketemu. Ya karena yang kau antara jelaskan pemaham- itu bukan penjelasan yang kau katakan kalian itu sama pemahaman pengkaburan. kami. Jadi Bedakan penjelasan dengan pengaburan. Gini, Bang. Anda mengaburkan. Gini, Anda mengaburkan gini. data, bukan menjelaskan tapi mengaburkan. Satu Indonesia ini udah debat gara-gara kalian buat channel seperti ini. Udah kita Turun. Indonesia, Kamu ke kita gereja ini cium sama. pantat pendeta. Turun. Kamu turun. Kamu curhat sama nenekmu sana. Ya, aku kasih bangun nenekmu dikubur. Kau tanya dia, hei nenek, kenapanya kami ini menyembah begini adanya? Mana datanya? Ajarkan kepada kami. Tak ada kau pernah bisa dapatkan itu. Ngerti? Saya cuma minta penjelasan dari kalian. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk di tiang salib? Apa jawaban kalian? Kenapa kalian bernafsu sekali terhadap Yesus agar dia menanggung dosa kalian? Yang ngajarin siapa? Iya, Sinaga, silakan. Yuk di bawah itu berisik banget. Silakan Sinaga. Yuk tanggapi itu sesuai dalil. Jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto. Ya, saya izin nambahin sedikit ya supaya Silakan. teman-teman Silakan. mengerti ya. Jadi begini. Kenapa Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya sama Kristen? Tentu ada hal yang Alasannya. fundamental, ya, terutama kasus penyaliban. Jadi begini. Kenapa saya katakan bahwa Kristen itu melabrak ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan nubuatan Yahudi? Karena kenapa? Saya mulai dari satu kata begini. Kalau ilmu pengetahuan Yahudi, nubuatan Yahudi, ketika Tuhan ketemu manusia, ya itu yang mati manusia. Nah, kenapa saya katakan ya bahwa Kristen melabrak ilmu pengetahuan Yahudi? Karena ajaran Kristen ketika Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang mati. Nah, dia tidak belajar baik-baik nubuatan Yahudi ini ya, nubuatan Israel. Kita bisa lihat ya dalam Yeremia 23 ayat 15 ya. Di mana Tuhan berfirman bahwa dia akan membunuh dengan meminumkan racun kepada nabi-nabi ya yang menjalankan kefasikan di sekitar Yerusalem. Ini mereka tidak mengerti. Ini nubuatannya di sini. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang tergantung di kayu salib? Ya. Siapakah yang mati di atas sana? Ya, kenapa Yahudi tidak percaya kalau itu yang mati adalah Mesias asli, tapi mereka percaya yang mati di atas adalah Mesias palsu? Ternyata setelah kita kaji ya, dalam Mazmur 69 ayat 21 ya, ini menjelaskan bahwa yang mati di atas adalah nabi palsu yang mati minum racun. Yesus yang dikatakan apa? Orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib yang di atas sana itu mati bukan karena kakinya dipaku, mati bukan karena tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Karena ketika dia sudah menggenapi nubuatan ya di Mazmur 69 ayat 21 ya, ketika dia sudah minum anggur asam di Yohanes 19 itu ya, lalu dia berkata sudah selesai. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu yang sudah menggenapi Ulangan 27:25, Ulangan 21:23, Mazmur 69 ayat 21 dan Yeremia 23 ayat 15. Selesai. Dalam nubuatan-nubuatan ini tidak ada bercerita nabi di luar Yerusalem atau nabi di luar dari bangsa Israel. Itu saya katakan tadi, kenapa Kristen ini tidak pernah dianggap baik oleh Yahudi? Karena memang bertolak belakang, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanakh. Beda kalau Al-Quran.
Al-Quran contoh kecil saja Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut nama dalam kasus penyaliban. Ini sejalan karena nubuatan kitab anak juga tidak menyebut nama. Dan banyak sekali alasannya, banyak sekali alasan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Kita sudah jelaskan apa alasannya ini. Itu yang pertama, doa Yesus ya, itu tidak mungkin seorang yang yang begitu suci ya, yang begitu mulia di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa saja keringatnya menjadi darah. Itu yang biasa saja, tidak sampai keluar keringatnya menjadi darah dikabulkan, apalagi kalau dia sudah berdoa keringatnya sudah berubah menjadi darah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yesus sepanjang hidupnya berdoa tidak pernah tidak dikabulkan Allah. Nah, ketika masa penyaliban dia berdoa kepada Allah bahwa lepaskanlah saya dari kesesakan ini. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tradisi Yahudi tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Makanya nubuatan dalam Ulangan 27-25, Ulangan 21-23 itu harus tergenapi semua. Kan begitu. Nah, jadi poinnya yang tergantung di atas kayu salib sana itu adalah orang yang berdosa. Orang yang mati minum racun. Seperti di Mazmur 69 ayat yang ke-21 itu, di Yeremia 23 ayat 15. Selesai barang ini. Hanya mereka tidak pelajari itu. Mereka tidak mau tahu tentang ini. Karena memang mereka tidak pernah belajar nubuatan-nubuatan. Sampai detik ini mereka buta. Karena apa buta? Karena amanat agung itu. Mereka tidak mau tahu itu. Kan begitu, buta karena ajaran-ajaran Romawi. Padahal kalau mereka belajar epistemologinya ketahuan ini bahwa mengorbankan manusia ya untuk penebusan dosa ini adalah ajaran paganisme, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hewan yang dipakai ya, seperti dalam kitab Taurat 613 hukum ya. Dalam perjanjian lama atau Tanakh Yahudi itu tidak pernah sekalipun menebus dosa menggunakan tumbal manusia. Silakan Anda pelajari teman-teman Kristen. Adakah 613 hukum ya yang dipatenkan di bangsa Yahudi itu menyebutkan bahwa menebus dosa menggunakan binatang, menggunakan manusia, darah manusia, tapi menggunakan binatang? Coba silakan. Jadi di dalam 613 hukum itu menembus dosa pakai binatang, darah binatang, bukan pakai darah manusia. Ini akal-akalan Romawi yang dibentuk dari abad keempat itu. Hanya abang-abang sekalian tidak pelajari begitu. Jadi mohon teman-teman Kristennya dipelajari ya sejarahnya supaya jangan terlalu kaku memahami Bible. Padahal Bible itu gampang sekali. Kalau abang belajar gampang sekali karena dia terjemahan. Itu. Udah bang, umur gantian bang, udah bang. Silakan.